Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan untuk lebih mengingatkan kita ya, karena kita hari ini konteksnya adalah doa dan puasa ya. Doa dan berpuasa. Jadi ada doa, ada berpuasa. Saya juga dari semenjak pagi berpuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita berpuasa bukan lagi sekedar seperti rutinitas ya. Jadi kita berpuasa itu ya harus ada tujuan, goalnya ya. Sebab firman Tuhan berkata untuk yang satu ini tidak bisa hanya dengan doa, tapi bisa juga dengan puasa. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ada beberapa hal-hal yang harus disertai dengan doa dan puasa. Misalnya pada saat kita peperangan ya, peperangan rohani, baik itu di dalam doa maupun ketika kita sedang melayani ya kelepasan atau pelepasan atau kesembuhan ilahi, atau kita berdoa kepada seperti tadi yang pokok-pokok doa itu akan lebih maksudnya lebih mengena gitu ya dengan doa dan puasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya ingin berkhotbah tentang mengenai kesatuan ya, mengenai kesatuan. Seperti ini ada hubungannya juga dengan tema kita pada bulan ini, yaitu tim impian Tuhan, seperti yang Pak Gembala khotbahkan ya. Yang pertama itu dulu awalnya adalah upgrade your heart ya, artinya tingkatkan kemampuan atau hatimu ya. Nah, jadi ada hubungannya juga dengan beberapa minggu ini mengenai kesatuan ya, kesatuan. Nah, Yesus berdoa itu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ya. Coba saya buka dulu Yohanes 17 ayat 20 sampai 23 Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Biar saya bacakan ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Demikian firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, pasalnya ayatnya yang ke-20 maksud saya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya, hari ini saya selidiki ya maksud dari ayat ini, ya saya periksa di dalam bahasa Yunani ya. Nah, ternyata itu saya periksa di dalam bahasa Yunaninya artinya ina pantes hen osin ya. Ina pantes hen osin itu dalam bahasa Yunani. Nah, diterjemahkan dalam artinya di dalam bahasa Indonesia, itu ternyata saya selidiki Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, itu bukan supaya mereka menjadi satu. Tetapi saya lihat pengertiannya supaya mereka satu adanya. Amin. Supaya mereka satu adanya. Nah, ternyata kesatuan yang didoakan oleh Yesus itu bukan kesatuan secara organisasi, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, bukan kesatuan secara organisasi, tetapi kesatuan rohani yang berlandaskan hidup di dalam Kristus. Ya. Jadi kesatuan rohani yang berlandaskan hidup di dalam Kristus. Kalau hanya sebatas upaya manusia yang digunakan untuk secara organisatoris, ya itu pasti masih ada gesekan-gesekan, tidak akan ada kesatuan. Tapi kita harus menyadari bahwa kita sebenarnya dari awalnya kita memang sudah satu adanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, supaya kita satu adanya. Nah, di dalam Efesus 4 ayatnya yang kelima berkata, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi kita menyadari bahwa hidup kita ini memang sudah satu adanya. Jadi bukan untuk menjadi satu. Kalau menjadi satu itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini saya catat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, ya. Jadi
bila salah satu faktor, yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kesatuan ini. Yang pertama adalah itu supaya kesatuan yang pertama itu adalah supaya mereka mengenal dan mengalami kasih Bapa dan persekutuan Kristus. Supaya mereka mengenal dan mengalami kasih Bapa dan persekutuan Kristus. Yang kedua, perpisahan dari dunia. Dan yang ketiga, keinginan untuk membawa keselamatan kepada yang terhilang. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu sangat baik. Amin. Dia ingin menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Artinya mereka orang-orang yang terhilang, yang belum mengenal kasih Bapa, belum mengenal pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini sebenarnya awalnya ini adalah visinya daripada Tuhan, supaya mereka satu adanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Oke. Jadi baik. Terima kasih. Nah, intinya daripada khotbah saya ini adalah bahwa kita harus menyadari bahwa supaya kita berdoa sebagai pengikutnya itu menjadi satu, ya, supaya satu adanya. Oke? Jadi kita harus terus-menerus bersatu. Nah, dalam bahasa Yunani itu suatu tindakan yang berkesinambungan. Nah, jadi demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ada dua hal yang saya mau beritakan pada hari ini adalah mengenai kesatuan. Kita harus menyadari. Dan yang kedua, ketika kita berpuasa, kita harus yakinkan bahwa kita bukan hanya sekedar berpuasa atau formalitas atau rutinitas saja, tetapi ada kesungguhan dari kita pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bagi Yesus Kristus adalah pujian, hormat, dan kemuliaan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat. Kami bersyukur buat firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Evangelis Jasa. Taruhkan di hati kami bahwa kami itu adalah satu adanya Tuhan. Dan kami terus setia melayani Engkau selama-lamanya. Amin. Dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini dari awal sampai selesai. Doa malam lewat ini Tuhan sudah berkati kami semua. Terimalah berkat, turunlah kiranya anugerah Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Yuk yang foto. Udah ada 5 menit. Ya. Baik-baik, terima kasih.